Shalom Alehem BSM Yesua Masya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan malam ini kita ambil dari Ibrani 5 ayat 11 sampai yang ke-14. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dari firman ini kita bisa melihat bahwa di dalam mengikut Kristus kita harus bertumbuh, kita harus menjadi dewasa. Tidak cukup hanya menjadi bayi atau anak-anak. Karena semakin kita mengenal firman Tuhan, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan kerohanian kita, tidak selamanya akan berjalan mulus, tetapi akan banyak aral melintang, mara bahaya, aniaya, bahkan hal-hal yang tidak mengenakan yang akan kita alami. Karena Tuhan Yesus juga mengalami itu, bahkan Dia mati di kayu salib. Nah, ada 4 alasan mengapa kita harus dewasa. Malam ini kita akan belajar 4 alasan harus dewasa rohani. Yang pertama dikatakan, gereja adalah mempelai Kristus. Apa maksudnya mempelai Kristus? Kita baca di Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi, sebagai pengikut Kristus, kita adalah mempelai Kristus. Jadi yang pasti Bapak Ibu, mempelai tentunya orang yang dewasa. Tidak mungkin mempelai itu anak bayi atau anak-anak. Jadi, mempelai itu adalah orang dewasa, hanya orang dewasa yang boleh menjadi mempelai. Dan kita tahu bahwa kita adalah gereja. Gereja adalah mempelai Kristus. Jadi Tuhan Yesus nanti datang kali kedua untuk menjemput kita, yaitu menjemput mempelainya. Tentu mempelai yang sudah dewasa rohanilah yang akan dijemput, tidak mungkin yang anak-anak. Nah, apa alasan kedua? Dikatakan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Tentu anak-anak tidak akan diberi tanggung jawab yang besar karena dia pasti tidak akan bertanggung jawab, tidak memiliki komitmen. Oleh karenanya di dalam Lukas 19 ayat 16 sampai 17 dikatakan, orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Di sini perumpamaan tentang talenta. Nah, orang yang diberi 5 talenta, dia bertanggung jawab menggandakannya menjadi 10. Maka pada saat tuannya datang, tuannya sangat bersuka cita, dan tuannya memberi tanggung jawab yang lebih besar. Dikatakan, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Demikian juga di dalam kehidupan kita secara rohani ketika kita mengikut Yesus. Ketika kita setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan kepercayaan untuk perkara yang besar. Tetapi ketika kita tidak setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan juga tidak akan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kenapa kita harus dewasa rohani? Agar tanggung jawab besar itu diberikan kepada kita.
Yang ketiga, apa alasan kita harus dewasa rohani? Yaitu Allah menginginkan kita berbuah. Pohon yang baik tentu harus berbuah, menghasilkan buah. Di dalam Yohanes 15 ayat 4-5 dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, maka Tuhan menuntut kita juga untuk dewasa agar kita menghasilkan buah, yaitu buah-buah kebaikan, buah-buah roh, damai sejahtera, sukacita, kelembutan, kesabaran, dan sebagainya. Orang yang dewasa yang akan mampu berbuah. Pohon yang kecil tidak mungkin bisa berbuah. Hanya pohon yang besar yang akan berbuah. Tetapi pohon yang besar juga tidak semuanya bisa berbuah. Hanya ranting yang melekat pada pohonlah yang akan berbuah. Demikian juga kita. Kita adalah ranting-ranting. Tuhan Yesus adalah pohon. Ketika kita menempel di pohon itu, maka kita mampu berbuah. Tetapi ketika kita melepaskan diri dari pohon itu, ketika kita tidak bersama dengan Yesus, maka kita pun tidak mungkin berbuah. Hari-hari ini, di masa-masa sulit ini, mari kita lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Mari kita menempel kepada Tuhan Yesus, sehingga walaupun hari-hari sulit ini, tetapi sebagai pengikut Kristus, kita tetap mampu untuk berbuah. Yang terakhir, yang keempat, alasan harus dewasa rohani, yaitu Ia menguji kita dengan api. Ingat, dalam mengikut Tuhan Yesus, tidak selamanya kita mengalami hal-hal yang enak. Kadang ada hal yang sukar, bahkan aniaya dan ancaman bisa kita alami. Oleh karena itu, kedewasaan rohani kita pun akan ditempa dan diuji. Bahkan dikatakan Yesus akan menguji kita dengan api. Kita buka di 1 Korintus 3 ayat 11-15 dikatakan, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api." Kita lihat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di alasan keempat ini, Yesus akan menguji kita dengan api. Setiap pekerjaan kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan. Karena kita masih hidup, dikatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Namun ingat, keselamatan yang kita kerjakan bukan untuk kita selamat atau mendapat surga. Mendapat surga atau selamat, situ sudah dijamin ketika kita menerima Tuhan Yesus. Tetapi kita mengerjakan keselamatan kita untuk menerima upah. Apa itu upah? Saya sudah bahas di video sebelumnya seperti terlihat di video ini. Bapak Ibu bisa melihat dalam video tersebut. Kita akan mendapatkan upah, yaitu mahkota. Siapa yang tampil sebagai pemenang, mereka akan mendapatkan mahkota, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, dan sebagainya. Itulah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang kali kedua. Sehingga setiap orang yang menang akan mendapatkan mahkota, akan memiliki upah. Tetapi orang yang tidak menang, dia tetap akan diselamatkan, tetapi tidak ada kemuliaan, tidak ada upah yang diberikan kepada Tuhan Yesus nantinya. Di sini dikatakan bahwa jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi dia tetap selamat, tetapi kemuliaannya tidak ada, karena dia menderita kerugian. Oleh karenanya, hari-hari ini, mari kita bangun iman kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kita harusnya membangun dengan emas, perak, atau permata.
Kita tahu bagaimana emas ketika diuji. Ketika emas dibakar, dia semakin murni. Dia tidak hangus dan terbakar, tapi dia semakin murni. Itulah orang yang membangun hidupnya di atas dasar kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Maka kemuliaan akan semakin nyata dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari renungan malam ini kita dapat belajar bahwa ada 4 alasan kenapa kita harus dewasa rohani. Yang pertama dikatakan gereja adalah mempelai Kristus. Yang kedua dikatakan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Hanya orang yang setia dengan perkara kecil akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga, Allah mengingatkan kita untuk berbuah. Ingat, hanya ranting yang menempel kepada pohon, yaitu Kristus yang mampu berbuah. Oleh karenanya hari-hari ini kita lebih lagi menempel kepada Tuhan, agar hidup kita adalah hidup yang menyenangkan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang keempat dan terakhir, Ia menguji kita dengan api. Ingat, pekerjaan kita, pekerjaan keselamatan yang kita kerjakan setiap hari, itu akan diuji oleh proses waktu. Siapa yang bertahan, dia akan mendapat upah. Tapi yang tidak bertahan, dia akan menderita kerugian. Semoga kita semua adalah orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun aniaya penderitaan kita alami, tapi percayalah, bersama Yesus kita sanggup melaluinya. Demikian renungan malam kali ini. Semoga Bapak Ibu terberkati. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel Juginsu Broadcast dan bagikan ke banyak orang, sehingga mereka juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu juga ikut serta untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.